Eh, Pak, sebagai salah satu calon anggota DPRD Kota Bitung dari Dapil 3 ya, dari Dapil 3 Matuari Ranuluwulu. Nah, apa yang menjadi program prioritas jika terpilih jadi anggota DPRD? Eh, untuk program prioritas saya tidak muluk-muluk karena ini berdasarkan dengan aktivitas saya belakangan ini selama ini, kompetensi saya selama ini. Banyak yang tahu saya sebagai praktisi dan aktivis pertanian. Tentu saya akan berjuang untuk masalah pertanian karena begini, saya mewakili dapil lebih khusus lagi di Kecamatan Ranuluwulu ini yang potensi utamanya itu pertanian. Saya selalu sampaikan kepada masyarakat umum bahwa Kecamatan Ranuluwulu ini dengan potensi pertanian kalau tidak dikembangkan, sama halnya pemerintah tidak adil dengan Kecamatan Ranuluwulu. Karena kalau kita lihat ke kecamatan lain seperti Girian, di sana banyak potensi, ada kelautan, ada jasa, perdagangan, industri. Tapi di sini kan paling berpotensi itu pertanian, sehingga pemerintah harus kembangkan sektor ini, dan saya punya kerinduan untuk berkontribusi supaya ke depan ada program-program yang bisa membantu petani yang ada di dapil saya, lebih khusus yang sebagian besar ada di Kecamatan Ranuluwulu ini. Tetapi tentu di Matuari juga banyak lahan-lahan pertanian dan banyak juga petani di sana. Itu satu poin. Yang kedua, saya juga karena di 3 tahun terakhir ini aktivitas saya di dunia industri konten kreatif atau ekonomi berkaitan dengan ekonomi digital. Jadi saya ingin berkontribusi sebagai wakil rakyat kalau dipercayakan oleh masyarakat supaya industri konten kreatif ini bisa berkembang di Kota Bitung, menggerakkan ekonomi digital, karena ini adalah era digital yang akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, ibu-ibu muda bisa mendapatkan penghasilan dari industri ini. Karena saya sekarang berprofesi di bidang ini, saya cukup banyak tahu tentang industri konten kreatif, ekonomi digital, sehingga saya akan berkontribusi untuk poin ini. Yang paling utama tentu salah satunya tentang infrastruktur digital, kan? Infrastruktur digital itu harus ditingkatkan di era digital, apalagi pemerintah Kota Bitung saat ini menggembor-gemborkan Bitung sebagai kota digital. Nah, tentu peran saya kalau dipercayakan oleh rakyat akan berjuang supaya infrastruktur digital itu ditingkatkan, seperti wifi yang bisa menjangkau pelosok-pelosok termasuk di daerah kami ini, kemudian CCTV dan macam-macam banyak hal. Sekali lagi saya katakan, saya tidak muluk-muluk, itu kompetensi saya selama ini, itu profesi aktivitas saya selama ini, dan dengan kompetensi karunia talenta yang saya punya ini, itu yang bisa saya pastikan ketika nanti berjuang di lembaga legislatif. Sejauh mana potensi ekonomi digital di dua kecamatan yang Pak akan wakili ini? Ya, ekonomi digital kan sekarang baik di pusat maupun di beberapa daerah termasuk di Bitung ini kan sudah mulai masuk ke area ini. Selain karena memang sudah zamannya, bidang-bidang industri sekarang kan sudah mulai diintegrasikan ke ekonomi digital, kan, seperti misalnya pertanian, kita bisa kembangkan industri ini dengan misalnya aplikasi pemasaran, atau bagaimana teknologi bisa masuk, seperti misalnya petani bisa menggunakan gadget untuk mendeteksi hama misalnya, memaksimalkan proses produksi pertanian. Kan sekarang era digital bisa menggunakan aplikasi smartphone. Nah, kita harus berpikir menyiapkan kebijakan program yang kemudian bisa memudahkan petani beraktivitas dengan bantuan gadget ini. Saya kira masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, termasuk peran sebagai wakil rakyat nanti untuk berjuang di lembaga legislatif. Terakhir Pak, apa yang Pak ingin sampaikan kepada pemilih di Kecamatan Ranuluwulu dan Matuari? Ya, tentu yang pertama, orang harus menjadi pemilih yang cerdas, melihat calon itu tidak hanya dari kantongnya saja, tetapi melihat tidak hanya dari isi dompetnya saja, tetapi dari isi kepalanya juga. Karena
peran anggota dewan itu sangat penting ya, untuk kemajuan sebuah daerah. Kalau hanya yang bermodal duit kemudian dia bekerja di lembaga legislatif, tidak ada kompetensi yang mumpuni, tentu akan merugikan masyarakat dalam proses menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Kira itu. Baik, terima kasih Pak.